Oke sobat, di video ini Mimin akan melanjutkan cerita Xiaoyan episode ke-172, dan perlu diingat kalau ini adalah video spoiler. Setelah Xiaoyan mengirim undangan aliansi pada Sakte Bunga dan Lembah Api, kabar baik akhirnya datang ke Pavilion Bintang Jatuh. Dua utusan membawa berita bahwa Sekte Bunga dan Lembah Api Membara telah menyetujui untuk bergabung dalam aliansi melawan Hall of Souls. Xiaoyan, yang semula tegang, langsung berdiri dengan wajah penuh semangat. Sementara senyum puas terlukis di wajah para sesepuh, dengan dua sekte besar itu di pihak mereka, reputasi aliansi baru ini sudah melampaui kekuatan lama, seperti aliansi sungai yang mendalam. Namun Yao Lao tetap tenang. Ini baru awal. Katanya, kalau kita ingin menandingi Hall of Souls, kita masih butuh satu pihak lagi, Menara Pil. Menara Pil adalah kekuatan independen yang dihormati seluruh Central Plains, rumah bagi para alkemis paling hebat, dan memiliki pengaruh spiritual yang tak tertandingi. Tapi selama ratusan tahun, mereka selalu bersikap netral, meyakinkan mereka bukan perkara mudah. Xiaoyan memahami hal itu, tapi tekadnya tidak goyah. Setelah berdiskusi dengan Cailin dan dokter peri kecil, keputusan dibuat Xiaoyan dan Yao Lao akan berangkat sendiri ke Menara Pil. Tanpa menunda, mereka menembus ruang dan dalam setengah hari tiba di kota Pil Suci, tempat kenangan masa lalu Xiaoyan berakar. Disinilah dulu ia memenangkan Pil Gathering dan membuat namanya menggema di seluruh Central Plains. Begitu mereka masuk ke dalam Menara Pil, para penjaga langsung mengenali tamu agung itu dan memanggil tiga kepala besar. Xuan Kungzi, Tian Lezi, dan Xuan Yi. Ketiganya muncul dengan senyum lebar. Terutama Xuan Yi yang tampak tak bisa menyembunyikan keharuan di matanya ketika melihat Yao Lao. Ada kedekatan lama di antara mereka. Sesuatu yang bahkan membuat Xiaoyan tersenyum kaku menyadari rasa lembut yang tersisa di mata wanita itu. Setelah kehangatan reuni mereda, Yao Lao langsung menjelaskan maksud kedatangannya, ajakan membentuk aliansi anti Hall of Souls. Mendengar itu, ketiga kepala besar saling bertukar pandang. Xuan Kungji menghela napas berat. Masalah ini bukan kecil. Yao Chen, ujarnya, kau tahu betapa keras kepalanya para tetua di Menara Pil. Tanpa dukungan penuh dari mereka, aliansi ini tak mungkin disetujui. Yao Lao hanya tersenyum tipis. Kalau kita tidak bersatu sekarang, suatu hari Hall of Souls akan menyeret semua jiwa kita ke dalam kegelapan. Nada suaranya yang tegas membuat suasana ruangan membeku. Bahkan ketiga kepala besar tampak terdiam sesaat, seolah menyadari bahwa ancaman itu lebih nyata dari yang mereka bayangkan. Namun mereka punya satu kendala besar. Sang leluhur Menara Pil, sosok misterius yang biasanya menentukan keputusan akhir. Leluhur itu telah menghilang bertahun-tahun lamanya, dan tak seorang pun tahu keberadaannya. Saat Xiaoyan mendengar tentang leluhur ini, rasa ingin tahunya terpancing. Siapa sebenarnya beliau? Tanyanya. Xuan Kungzi menjawab dengan suara berat. Bukan manusia, melainkan pil obat tingkat 9 yang berevolusi menjadi makhluk hidup. Penjelasan itu membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Sebuah pil yang memiliki jiwa sendiri, bahkan mampu mengalami kehidupan dengan masuk ke rahim seorang ibu dan terlahir kembali sebagai manusia hanya untuk menjalani hidup, tumbuh, dan mati seperti manusia biasa sebelum jiwanya berpindah lagi. Sosok itu disebut-sebut sebagai penjaga abadi Menara Pil, hasil karya pendiri legendaris mereka yang sudah lama wafat. Asal-usul yang begitu ajaib membuat Xiaoyan bergidik kagum. Bahkan Yao Lao yang mendengar kembali kisah itu hanya bisa menghela napas panjang, menandakan betapa dalamnya sejarah dan kekuatan Menara Pil. Sayangnya, karena sang leluhur menghilang, keputusan akhir kini ditentukan oleh Dewan Penatua Utama. Beranggotakan 10 orang, 3 diantaranya adalah kepala besar, sementara 7 lainnya adalah tetua-tua yang keras kepala. Dengan hanya 3 suara, kita tidak cukup kuat untuk menyetujui aliansi, kata Xuan Yi khawatir. Tapi Xuan Kungzi tersenyum samar. Masih ada harapan. 2 dari 7 tetua itu membenci Hall of Souls. Jika bisa kita yakinkan, peluang kita menjadi 5-5. Yao Lao mengangguk, matanya berkilat. Kalau begitu mari kita temui mereka. Sudah waktunya Menara Pil menentukan di pihak mana mereka berdiri. Dengan itu, Xuan Kungzi menekan dinding giok di ujung aula, dan sebuah terowongan spasial berputar terbuka menuju dunia rahasia Menara Pil kecil, tempat para tetua agung berkumpul. Begitu Xiaoyan dan Yao Lao melangkah masuk, pemandangan di depan mereka berubah. Gunung hijau yang diselimuti awan, aroma obat yang tebal, dan taman-taman luas berisi tumbuhan langka memenuhi pandangan. Masing-masing taman adalah milik pribadi para tetua, simbol kehidupan dan pengetahuan mereka. Para sesepuh yang tampak seperti petani sederhana sebenarnya adalah alkemis puncak dengan kekuatan spiritual luar biasa. Xiaoyan memandang sekeliling dengan takjub. Tempat ini seperti dunia kedua.
Gumamnya pelan, sementara Yao Lao hanya tersenyum tipis. Benar, disinilah para penjaga sejati Menara Pil berdiam. Mari kita lihat, apakah mereka masih punya keberanian menghadapi kegelapan yang datang. Begitu kabar tentang pemilihan penatua tersebar, Menara Pil kecil pun dipenuhi ketegangan dan semangat yang jarang terlihat. Para alkemis tua turun dari gunung mereka masing-masing, membawa aura kuat dan rasa ingin tahu yang besar, karena kali ini bukan hanya perebutan jabatan yang dipertaruhkan, tapi juga arah masa depan Menara Pil sendiri. Di antara semua itu, Xiaoyan dan Yao Lao berjalan pelan di jalan berbatu menuju aula utama. Setiap langkah mereka menarik perhatian. Yao Lao disambut dengan hangat oleh banyak sesepuh yang mengenalnya di masa lalu, sosok legendaris yang pernah menjadi kebanggaan Menara Pil. Kini kembali membawa murid yang menjadi buah bibir seluruh Central Plains. Namun, di balik sambutan itu tersembunyi tekanan besar. Saat Xuan Kungzi datang membawa dua kabar, satu baik, satu buruk. Suasana pun berubah. Kabar baiknya, mereka sudah memiliki 5 suara dukungan dari Dewan Penatua Utama untuk membentuk aliansi melawan Hall of Souls. Tapi kabar buruknya, 3 hari lagi, seorang tetua baru akan dipilih, dan orang itu bukan lain adalah setan tua Hu, musuh lama Yao Lao. Hu, alkemis sombong yang dulu kalah darinya di ajang Pil Gathering, masih menyimpan dendam lama. Jika ia menjadi tetua, maka suara yang menentukan nasib aliansi pasti akan jatuh ke tangan pihak yang menentang Yao Lao. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Semua tahu, bila Hu naik ke posisi itu, rencana mereka akan runtuh sebelum sempat dimulai. Tapi Xuan Yi, dengan senyum liciknya, memutar arah pembicaraan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita cegah dia menang? Katanya. Semua terdiam. Siapa yang bisa menandingi iblis tua itu dalam kemampuan alkimia? Bahkan Yao Lao tak punya hak lagi untuk ikut seleksi. Namun pandangan Xuan Yi kemudian jatuh pada Xiaoyan. Dia bisa, katanya tenang. Semua mata langsung menatap pemuda itu. Xuan Kungzi merenung sejenak sebelum mengangguk. Benar, sebagai juara Pil Gathering, Xiaoyan punya kualifikasi penuh untuk ikut pemilihan penatua. Kalau dia menang, suara itu akan jadi milik kita. Mendengar itu, Yao Lao menepuk bahu muridnya sambil tersenyum puas. Kali ini, biar dia tahu, bukan cuma aku yang bisa mengalahkannya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia tahu, kompetisi ini bukan sekadar gengsi, tapi juga ujian yang menentukan masa depan aliansi dan nama baik gurunya. Saat ia bertanya seberapa kuat lawannya, Xuan Kungzi menjawab, 20 tahun lalu, dia bisa menarik pil lightning 8 warna. Sekarang, mungkin sudah bisa 9 warna. 9 warna tingkat yang hanya bisa dicapai oleh alkemis terhebat di dunia. Namun Xiaoyan tidak gentar. Aku akan mencobanya, katanya tenang. 3 hari pun berlalu dalam ketenangan penuh persiapan. Selama waktu itu, banyak sesepuh datang berkunjung ke rumah batu tempat mereka tinggal. Sebagian datang karena rindu pada Yao Lao, sebagian lagi penasaran dengan murid mudanya. Xiaoyan bersikap sopan, rendah hati, dan membiarkan kekuatannya berbicara. Begitu mereka menyadari betapa hebat keterampilan alkimianya, wajah-wajah tua itu pun berubah ramah dan penuh respek. Hingga akhirnya, pagi hari keempat tiba. Awan tipis menyelimuti puncak gunung, dan cahaya mentari menembus sela-sela kabut seperti tirai emas. Gong tua berdentang panjang, memecah keheningan. Di lapangan luas di atas Pil Tower Mountain, ratusan alkemis telah berkumpul. Yao Lao berjalan bersama Xiaoyan ke tengah lapangan. Semua mata menoleh terutama saat sosok berjubah abu-abu kecil dan kurus berjalan keluar dari kerumunan. Setan tua Hu. Tatapan mereka bertemu, dingin dan tajam seperti 2 bilah pedang. Jadi kau masih hidup, Yao Chan, katanya dengan nada mengejek. Haha, tentu saja. Aku tidak akan mati sebelum melihat kau kalah lagi, jawab Yao Lao santai. Suasana di sekitar langsung memanas saat mendengar bahwa murid Yao Lao lah yang akan mewakilinya. Iblis tua Hu menatap Xiaoyan dengan jijik. Bayi seperti ini pantas menantangku. Jangan bercanda. Ini Menara Pil, bukan tempat bermain bocah. Namun, ketika Xuan Kungzi mengumumkan bahwa Xiaoyan adalah juara Pil Gathering terbaru yang memurnikan pil dengan pil lightning 5 warna, wajah Hu langsung berubah. Suara tawa kecil terdengar di antara para sesepuh lain. Sebagian menahan geli melihat kebanggaan iblis tua itu perlahan retak. Dengan senyum menantang, Xiaoyan menatap lawannya dan berkata pelan, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang pantas menjadi penatua. Tak lama kemudian, 7 sesepuh tertinggi Menara Pil muncul di atas panggung batu. Diiringi aura yang membuat ruang bergetar, Xiaoyan menatap mereka satu persatu dan merasa kagum sekaligus tegang. Di antara mereka, ada sosok berpakaian linen dengan mata sedalam lautan.
yang membuat tekanan spiritual luar biasa menimpa seluruh area. Dialah tetua pertama, sesepuh tertinggi yang bahkan Yao sebut sebagai senior. Setelah memberi isyarat, tetua pertama berbicara dengan suara lembut, namun bergema di hati semua orang. Peraturan tetap sama, ambillah bahan dari gunung, dan siapa yang dapat memurnikan pil obat tertinggi, dialah pemenangnya. Suasana pun menegang, angin berputar, api spiritual menyala di udara, dan para pesaing mulai bergerak. Di antara mereka, satu sosok muda melangkah maju dengan tenang. Xiaoyan, murid Yao Lao, juara pil gathering, dan harapan terakhir agar aliansi anti Hall of Souls bisa terbentuk. Langkahnya mantap, matanya tajam menatap puncak persaingan. Hari ini, bukan sekadar pil yang akan ditempa, tapi nasib seluruh benua. Suasana di puncak menara pil menjadi semakin tegang ketika tetua pertama memberi aba-aba dimulainya kompetisi. Ratusan kuali obat mulai bergema serempak, memancarkan nyala api yang membubung dan menyelimuti seluruh langit dalam panas menyengat. Para alkemis menyalakan api kehidupan mereka masing-masing warna-warni, kuat, dan penuh aura spiritual. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Xiaoyan berdiri tenang. Ia tak mengeluarkan kuali logam seperti yang lain, sebaliknya, ia mengepalkan tangan dan membangkitkan nyala api ungu coklat yang berputar dengan sedikit kilau putih api surgawi. Api itu menari-nari, lalu berubah menjadi kuali besar yang sepenuhnya terbuat dari api, membara di udara. Pemandangan itu membuat banyak sesepuh terkejut. Hanya seseorang dengan kendali spiritual luar biasa yang bisa melakukan hal itu tanpa kehilangan kendali. Sementara alkemis lain sibuk menyuling, Xiaoyan menutup matanya. Ia tidak terburu-buru, hanya fokus pada denyut energi di dalam kuali apinya. Yao Lao, yang memperhatikan dari jauh, menyadari bahwa muridnya tidak sedang berimprovisasi tapi mengikuti rencana yang sangat matang. Saat manik hijau kecil muncul di tangan Xiaoyan, Yao Lao menatapnya kaget. Benih Bodhisattva. Xiaoyan bermaksud memurnikan pil Bodhisattva, salah satu pil tingkat 9 yang paling sulit. Mampu memanggil pil lightning 9 warna jika disempurnakan sempurna, tapi bahkan bagi para Grandmaster, itu adalah tantangan di ambang mustahil. Namun, tak seorang pun tahu Xiaoyan telah bermeditasi selama 100 reinkarnasi di bawah pohon Bodhisattva. Ia menyatu dengan esensi pil itu, mempelajari irama alam dan rahasia penyempurnaan spiritual yang tak bisa didapatkan oleh siapapun hanya dengan waktu. Kini, semua pengalaman itu berdenyut di setiap gerakan tangannya. Ribuan bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya, berputar di udara seperti arus bintang sebelum diserap naga api di dalam kuali. Setiap kali api menelan ramuan, energi berlapis-lapis terpancar dan membuat ruang di sekitarnya bergetar. Para sesepuh yang menyaksikan menatap heran bahan sebanyak itu bahkan melampaui kebutuhan pil Bodhisattva. Mereka tidak tahu pasti apa yang sedang direncanakan Xiaoyan. Hari-hari pun berlalu. 5 hari pertama, 3 kali kuali api Xiaoyan hancur karena ketidakseimbangan energi, tapi setiap kali gagal. Ia belajar. Setiap kali, kontrolnya semakin sempurna, alirannya semakin halus, hingga setelah 10 hari, suhu medan kompetisi meningkat tajam, tanda bahwa para peserta mulai mencapai tahap akhir. Di antara mereka, Iblis Tuahu menonjol. Setiap gerakannya lembut tapi penuh kekuatan, menunjukkan pengalaman ratusan tahun. Semua sepakat bahwa dialah calon pemenang. Bahkan 7 sesepuh di panggung batu mengangguk kagum melihat tekniknya. Namun tetua pertama hanya diam. Matanya terpaku pada Xiaoyan. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan, firasat bahwa pemuda ini akan menjadi kuda hitam dari pemilihan penatua. Hari demi hari berlalu hingga hanya 2 orang yang tersisa di medan, Xiaoyan dan Iblis Tuahu. Awan hitam bergulung di langit, petir menari, berwarna-warni, hingga 9 warna menyala bersama pil lightning 9 warna. Tanda keberhasilan tingkat tertinggi. Semua orang bersorak. Iblis Tuahu menang. Hu tertawa keras, menatap Yao Lao dengan ejekan. Kali ini, aku yang menang, Yao Chen. Namun tawa itu terhenti ketika suara tenang namun dingin terdengar dari sisi lain. Mungkin bukan itu masalahnya. Semua kepala menoleh. Xiaoyan perlahan membuka matanya. 2 cahaya tajam menembus udara. Saat ia berdiri, kuali apinya bergetar keras, lalu meledak. Dari kobaran api itu muncul naga raksasa berwarna ungu coklat. Panjangnya ribuan kaki, melingkar di langit sambil mengeluarkan raungan yang membuat bumi bergetar. Tekanannya begitu kuat hingga awan petir 9 warna milik Iblis Tuahu mulai menyusut. Hu pucat, matanya melebar. Apa yang kau rencanakan? Bocah, berisik. Satu kata dingin keluar dari mulut Xiaoyan. Getaran suaranya menghantam tubuhku seperti gelombang petir. Darah menyembur dari mulutnya.
tubuhnya terpental mundur. Barulah semua orang sadar kekuatan Xiaoyan sudah jauh melampaui level Banxiang biasa. Langit bergetar, naga api melingkar, dan energi dari seluruh area terkumpul di satu titik. Inilah momen kelahiran pil sejati, sesuatu yang belum pernah disaksikan menara pil selama berabad-abad. Langit menara pil yang baru saja sunyi kini kembali bergemuruh oleh keheranan dan kekaguman setelah badai petir hitam memusnahkan 5 boneka setan langit sekaligus. Xiaoyan berdiri tegak tanpa luka. Tubuhnya diselimuti sisa percikan energi yang berpendar lembut. Para sesepuh yang menyaksikan menatap dengan campuran takjub dan tidak percaya pemuda itu benar-benar telah menahan petir iblis hitam. Fenomena yang bahkan Banxiang pun tak berani tantang secara langsung. Namun Xiaoyan tidak berlebihan dalam menunjukkan kekuatannya. Ia sadar, ini masih wilayah menara pil kecil, terlalu banyak mata sesepuh yang akan tersinggung jika ia bertindak sombong. Maka ia hanya menarik napas pelan, menenangkan diri, lalu kembali menatap naga api raksasa yang menggantung di langit. Tangan mudanya mulai bergerak cepat, membentuk ratusan segel berlapis yang menari di udara. Segel-segel itu berputar membentuk rantai spiritual yang menembus naga api, seolah menenun ulang kehidupan dari energi murni. Setiap kali segel selesai, naga itu mengaum lebih keras, dan dari tubuhnya mulai muncul fluktuasi energi pil yang lembut, tanda bahwa di dalam tubuh naga api itu tersembunyi inti pil obat sejati. Para alkemis di sekitarnya langsung terperanjat. Fluktuasi pil obat, tapi selama ini tak ada tanda-tanda. Bagaimana bisa? Xuan Kungzi berseru kagum. Ia menatap Yao Lao dengan tatapan tak percaya. Menggunakan api untuk membentuk tubuh dan menyembunyikan pil di dalamnya, itu metode pembentukan roh pil. Bahkan kau sendiri tak bisa melakukannya, Yao Chen. Yao Lao hanya tersenyum getir. Matanya penuh bangga dan haru. Dia benar-benar melangkah lebih jauh dariku. Saat naga api menggeliat semakin liar, langit tiba-tiba menggelap. Awan hitam bergulung, menelan awan petir 9 warna milik iblis Tuahu. Semua yang hadir terdiam ngeri. Mereka tahu, petir hitam ini bukan petir biasa. Itu adalah Black Demon Lightning, tanda kelahiran pil tingkat 9, sesuatu yang hanya tercatat dalam legenda. Tetua pertama berpakaian linen menatap ke langit dengan mata suram. Sudah bertahun-tahun aku tak melihat Black Demon Lightning lagi. Xiaoyan memandang awan hitam itu dengan tenang. Ia tahu bahaya di dalamnya berkali lipat dari petir biasa. Ketika petir hitam pertama turun dan menghancurkan kelima boneka setan langit yang menjadi debu, hanya ada satu pilihan: menghadapinya sendiri. Dengan satu langkah, Xiaoyan melesat ke langit. Energi dosyangnya bergetar, menyerap kekuatan dari seluruh gunung. Ia mengepalkan tinjunya, memadatkan energi alam dalam radius ribuan meter ke dalam satu titik cahaya kristal di tangannya. Hancurkan! Tinju itu menghantam petir hitam. Ledakannya mengoyak langit, memecah ruang dan membuat dunia bergetar. Badai energi hitam menyapu ribuan kaki ke segala arah, bahkan awan petir 9 warna milik iblis Hu pun lenyap tanpa sisa. Ketika badai akhirnya mereda, hanya Xiaoyan yang masih berdiri di langit. Tubuhnya diterpa cahaya matahari. Ia sedikit terengah, tapi tidak terluka. Para sesepuh yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Mereka tahu kini Xiaoyan telah benar-benar melampaui Banxiang, seorang dosyang bintang 1 sejati. Beberapa menit kemudian, naga api di langit meraung terakhir kalinya sebelum tubuhnya meledak menjadi lautan cahaya. Dari dalamnya terbang keluar seberkas sinar yang mencoba melarikan diri. Namun Xiaoyan hanya tertawa kecil, lalu muncul di hadapan cahaya itu seperti bayangan. Saat ia hendak menangkapnya, sinar itu berubah menjadi sosok manusia, sosok Xiaoyan yang lain, versi kecil dari dirinya, hidup dan bernafas. Semua yang melihatnya terpaku. Treasure Pil tingkat 9 telah membentuk roh sendiri dengan satu gerakan tenang. Xiaoyan menekan kening sosok itu, cahaya menyilaukan meluap, dan tubuh pil itu perlahan menyusut menjadi pil kecil berwarna hijau zamrud. Aroma spiritualnya memenuhi seluruh gunung, membuat semua alkemis menundukkan kepala kagum. Ketika Xiaoyan turun ke tanah, iblis Hu sudah berdiri dengan wajah muram, memegang pil merah menyala di tangannya. Flame Demon Quiet Mysterious Pill, katanya sombong. Pil tingkat 8 berwarna 9 bisa meningkatkan kekuatan bagi siapapun yang berafinitas dengan api. Tatapan pun beralih pada Xiaoyan. Ia mengangkat pil hijau di telapak tangannya. Pil kembalinya Bodhisattva Agung, katanya dengan tenang. Treasure Pil tingkat ke-9 memberi peluang 2 kali lipat bagi Dojun Puncak untuk menembus ke Banxiang. Riuh pun pecah. Para sesepuh, bahkan yang tertua sekalipun, menatap tak percaya.
Kemungkinan 2 kali lipat berarti lebih dari 50% peluang untuk menembus ke Doshang, sesuatu yang mustahil, bahkan bagi Hall of Soul sekalipun. Yaulo menatap muridnya dengan senyum yang mengandung ribuan emosi. Ia tahu, pil ini adalah hasil dari 100 reinkarnasi Xiaoyan di bawah pohon Bodhisattva, perpaduan antara api surgawi dan hati murni seorang pejuang. Akhirnya, tetua pertama berpakaian linen menatap kedua peserta itu, lalu mengumumkan dengan suara berat. Pemenang seleksi menara pil kali ini adalah Xiaoyan. Langit seolah bergetar lagi oleh sorak dan decak kagum. Pemuda itu kini bukan hanya alkemis muda, ia adalah simbol kebangkitan yang menandai era baru bagi seluruh dataran tengah.